Puji Tuhan, jumpa lagi dengan program kita diberkati. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar semua dimanapun kita berada? Saya percaya kita ada dalam berkat Tuhan. Ya, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada. Kembali, saya percaya ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lewat anugerah Tuhan ini kita akan belajar terus ya, melihat keadaan kondisi dunia ini yang tidak menentu, maka kita harus bagaimana, ya kan? Ini satu pertanyaan yang harus kita sikapi ya, karena ini betul-betul membuat dunia ini gempar. Ya, saudara bisa bayangkan 209 negara sudah terkontaminasi atau sudah mewabah virus ini. Ini sangat serius. Ya, wajar dunia sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ya kan? Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, orang percaya, jangan berlebihan ketakutan kita, jangan juga berlebihan kecemasan atau kekhawatiran kita, karena kita masih punya Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita masih punya Tuhan. Ya, semua atas izin Tuhan, berarti ini adalah perjalanan yang harus kita lewati, ya. Perjalanan yang harus kita lewati. Maka saya membuat satu renungan dengan judul hidup kita adalah perjalanan, saudara. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus jalani hidup ini dan kita harus menyikapi hidup ini tentu harus terarah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, kita akan belajar dari dua ayat yang firman Tuhan saya ambil dalam Mazmur 107 ya, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 ya. Kita akan mulai dari sini, kita akan belajar hidup sebuah perjalanan. Firman Tuhan berbunyi demikian, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 7, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Saudara, kisah ini ada orang-orang sedang ada dalam mengembara ya. Itu mulai dari ayat yang keempat ya, saya baca ayat 4. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Saudara, wow, dengan adanya wabah ini, saudara ya, dengan adanya COVID-19 yang disebut corona yang sudah pandemi ini bagaikan kita ada di belantara, saudara, yang mencari dan yang mau menemukan solusi bagaimana kita keluar ya dari jalan ini, saudara. Dan kalau ayat yang kita baca tadi, saudara, mereka tidak temukan ya ke tempat kediaman orang. Dan ayat ke-7, ayat yang ke-6, wah, haleluya, ini penting bagi kita. Di tengah-tengah keadaan COVID, di tengah-tengah keadaan dunia sedang mencekam ya, kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran, ternyata ada solusinya. Dan solusinya ayat yang ke-6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Haleluya. Berarti, saudara ya, apapun yang harus kita hadapi di tengah-tengah COVID-19 ini dalam perjalanan hidup kita, tetap kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita harus kembali ke jalan Tuhan.
maka berseru-serulah mereka, saudara. Ya, berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Dan setelah mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka ayat yang ke-7 inilah jawaban Tuhan. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang yang mereka cari-cari tadi, saudara. Nah, jadi di sini dikatakan di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Ini satu pertanyaan kita, semua kita tanpa terkecuali. Pertanyaannya, masihkah kita ada di jalan yang lurus? Tidak perlu dijawab. Saya cuma berdoa biar kita akan menjawab sesuai dengan perbuatan kita, supaya kita sampai ke tujuan yang akan kita tempuh, saudara. Nah, untuk itu saya coba memberikan kupasan sedikit, ya. Tentu saya percaya ini mudah kita mengerti. Ya. Jalan yang lurus itu. Nah, poin pertama saya catat di sini, untuk berada pada jalan yang lurus, kita harus berpikir lurus. Kenapa? Karena pikiran yang lurus adalah pikiran yang positif. Sekali lagi, karena pikiran yang lurus adalah pikiran positif, saudara. Nah, itu kita akan bisa baca di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke berapa? Ayat yang ke-8, ya. Nah, ayat yang ke-8, atau boleh saya akan bacakan ayat ini biar ini boleh menjadi berkat buat kita. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, inilah yang Tuhan ingatkan kita, bahwa jalan yang lurus itu adalah kita harus berpikir positif, saudara. Ya, dan itulah jalan pikiran yang lurus. Ingat, hidup kita sebuah perjalanan. Kita harus tetap berpikir lurus, karena itulah jalan yang lurus itu. Dan yang kedua saya catat di sini, untuk berada pada jalan yang lurus, ya, kita harus melihat lurus. Wow, melihat lurus. Kenapa kita harus melihat lurus? Karena melihat yang lurus bukan melihat kesalahan orang, kejelekan orang, kelemahan orang. Ini seringkali kita jatuh di dalam dosa ini. Ya. Kita jadi tidak ada di jalan lurus karena apa? Selalu kita melihat kelemahan orang. Kita melihat kejelekan orang, kesalahan orang dulu, saudara. Ya, mending daripada kita melihat kesalahan, kejelekan orang, kelemahan orang lain, lebih baik kita introspeksi diri kita, karena kita juga masih punya kelemahan dan kekurangan itu, supaya kita perbaiki, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, inilah melihat, atau inilah jalan yang lurus itu. Ya, kita melihat seperti Tuhan melihat. Nah, kita akan baca ayat itu di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua. Ya, saya akan baca lagi ayat ini buat kita.
Ini adalah kebenaran yang kedua. Ya. Hidup kita adalah perjalanan. Ibrani pasal yang ke-12 itu ada di ayatnya yang keberapa ini? Ayatnya yang kedua, ya. Firman Tuhan berkata demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara, jadi jelas di sini, ya, jalan yang lurus itu kita harus melihat seperti Tuhan melihat, ya kan? Mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Kan ada lagu berkata, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Tuh kan, lagu juga ada, ya. Mata kita harus tertuju kepada Yesus, saudara, yang akan membawa iman kita menuju kepada kesempurnaan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi jelas yang kedua, hidup dalam perjalanan kita, ya, kita harus ada di jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu mata kita harus tertuju kepada Yesus. Jangan melihat kesalahan orang lagi, jangan melihat kelemahan orang lagi, jangan juga melihat kekurangan mereka, karena kita masih punya kekurangan dan punya kelemahan juga. Karena belum sempurna. Selama kita belum berjumpa secara pribadi dengan Yesus, baru kita sempurna. Dan yang ketiga, saudara, untuk berada pada jalan yang lurus, yang ketiga ini, kita harus mendengar yang lurus. Haleluya. Ya, mendengar gosip, ya, atau omongan kosong yang sia-sia itu bukan jalan yang lurus. Kita harus perbaiki pendengaran kita. Mendengar firman, ya. Mendengar hal-hal yang indah. Saudara, mendengar suara Tuhan, bisikan Roh Kudus, itulah jalan yang lurus. Jadi jelas, jalan yang lurus itu kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus mendengar bisikan-bisikan Roh Kudus. Itulah jalan yang lurus. Kita bisa buka di dalam Yeremia 26 ayat 13, ya. Kembali saya baca ayat ini. Yeremia 26 ayat yang ke berapa? 13. Yeremia 26 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Yeremia pasal 26 ayatnya yang ke-13. Ya. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu. Dengarkanlah suara Tuhan Allahmu.
sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Haleluya. Ini luar biasa, saudara, ya. Jadi jalan yang lurus itu adalah apa? Di sini jalan yang lurus itu adalah kita mendengar suara Tuhan, saudara. Dan itulah jalan yang lurus, yaitu mendengar suara Tuhan, saudara. Dan yang terakhir, ya, untuk berada di jalan yang lurus, kita harus berbicara lurus. Kita harus berbicara lurus, saudara. Nah, kita tidak boleh berbicara seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, asbun, asal bunyi, saudara. Itu tidak akan kita berada di jalan yang lurus. Nah, untuk itu kita akan baca ayat firman Tuhan di Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus 4 ayat yang ke-29 bilang apa di sana? Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, wow. Jadi janganlah kita, ya, berbicara yang di dalamnya tidak ada kebangunan untuk orang lain. Ya. Jangan ada perkataan kotor. Ya, di situ jelas sekali, jangan ada perkataan kotor, ya, keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, saudara. Nah, jadi di sini saya catat poin yang ketiga, ya. Kita harus berkata-kata, dan biarlah perkataan kita itu memberikan kekuatan, memberikan dorongan, ya kan, kepada siapa saja yang Tuhan izinkan kita bicara, ya. Satu ayat lagi saya akan akhiri, yaitu di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-11, di sana dikatakan demikian. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi jika ada orang yang berbicara, siapapun kita, apalagi sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, ya, biarlah kita berbicara seperti kita menyampaikan firman Allah. Berarti yang harus kita sampaikan itu adalah benar. Ya, di dalamnya saya percaya penyampaian yang benar, orang yang lemah dikuatkan, orang yang berdosa diampuni, orang yang sakit disembuhkan, orang juga yang berbeban berat diberi kelegaan, orang yang susah pasti akan terhibur. Karena perkataan benar itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, atau tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, jadi COVID-19 ini atau bencana atau apapun yang sedang terjadi akhir-akhir ini bagaikan padang belantara yang kita semua nggak tahu jalan keluar kemana. Kita harus
menyelesaikan ini. Ya, tidak ada kepastian. Ya, tapi kembali kepada firman Tuhan, maka kepastian itu akan datang. Dan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan itu adalah kepastian buat kita. 4 poin yang saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah soal berpikir. Yang kedua soal melihat. Dan yang keempat soal mendengar. Dan yang kelima soal kita berbicara. Marilah kita lakukan semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Anda sudah bersama dengan program Kita Diberkati. Haleluya. Ya, sekali lagi saya minta tolong, kalau saudara belum like atau subscribe, ya minta tolong, ini untuk pelayanan kita lebih luas di YouTube. Tolong di subscribe, jangan cuma like doang tapi di subscribe. Tuhan memberkati kita. Kita jumpa lagi dengan program Kita Diberkati di waktu yang akan datang. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.